potensi budaya Indonesia itu luas banget. Saya bisa dibilang budaya kita nih nilainya tuh tak terhingga lah, karena keragaman yang kita punya dan heritage yang kita punya di masing-masing daerah itu udah ada dan turun-temurun sejak entah kapan. Betul, gitu kan. memang. Dan produk daripada budaya-budaya di masing-masing daerah itu banyak sekali, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, ya kan, dan bahkan hal-hal yang intangible juga banyak banget. Nah itu potensinya tuh besar banget. Untuk mengembangkan platform budaya ini Rasya pakai Honor Shooting, bener nggak? Benar. Waduh, serius? Serius lah. Wow. Teguh Rasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Wih, baik nih. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi lumayan capek juga karena keliling-keliling terus, silaturahmi kan. Sawu gampung lah ya, pulang kampung nih. Karena udah lumayan lama juga, udah hampir 5 tahun. Is, lama kali. 2018. Nah 2018 itu kan setelah itu lumayan padat, ada syuting, terus masih kuliah belum selesai juga kan. Nah pas balik kuliah nggak lama kemudian kan COVID, Iya. ya kan, ya nggak sempet balik lagi. Nggak sempet sampai balik sekarang lagi. akhirnya Sampai sekarang udah ada pulang kesempatan. kampung lagi. Iya. Wede, puhaba. Abagian. Widih, mantap loh sahabat yo. Bisa nih dikit-dikit ya Rasya ya, bahasa Bacot-bacot. Acehnya bacot-bacot jet gitu Tapi ya. jangan ditanya yang lain. Jangan lagi. ditanya yang lain. Masih proses belajar. Masih proses belajar. Ini udah makan apa aja sampai Banda Aceh? Kemarin si Rebo. Terus nasi goreng simpang 5, ya kan. Terus Apa sih? kuah Pli? bukan. Kuah apa sih? Kuah blangong. Iya, Kuah blangong. Doyan ya. Wih, mantap banget. Ada yang bekelin nggak? Enggak, kemarin itu sempet pas makan di restoran Bunda Aziza ya. Nah pas selesai makan lagi mau cuci tangan kan ketemu, saya bilang itu enak banget tuh dagingnya Bunda yang pedas gitu kan. Oh iya, ya udah, nanti pas pulang Bunda bawain. Wah dibawain besar banget, terus banyak banget. Iya, abis itu langsung makan malamnya. Wih, mantep ya, luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih sekarang Rasya umurnya berapa sih? Sekarang umurnya udah 24. 24. Kelahiran tahun? 99. Wede, aku 98 nih. 98 geng? Berarti 25. 25. Kamu lahir bulan berapa? Februari. Tanggal 4. Tanggal 4. Aquarius geng, karena aku tanggal 5. Wih. Beda sehari kita. Wih, Aquarius gitu ya? geng. Bisa gitu. It's all about chemistry ya. DAO Podcast, sahabat DAO Podcast, jangan iri ya kalau Safer sama dengan Rasya di sini. Berarti ya. kalau tanggal 5 itu sama kayak Ronaldo ya? Oh iya, Ronaldo. bener, Ronaldo geng. Oh my god, Aquarius geng tuh emang agak ini ya, agak unik, spesial gitu ya. Waduh, sahabat Deo Podcast, seru nih bisa sama dengan seorang Rasya. Well Rasya, kita nih pasti penasaran banget karena memang Rasya juga udah lama kan gak balik ke Aceh gitu, pulang kampung gitu kan. Cuman kita pengen penasarannya sebenarnya dulu Rasya itu di awal-awal itu debutnya itu sebagai penyanyi atau sebagai aktor? Coba diceritain dari awal perjalanan itu gimana sih? Panjang sih, sebetulnya bukan dua-duanya. Kalau ditanya awalnya gimana? Terus awalnya gimana? itu pas Rasya SMA, mungkin kelas 2 SMA atau lagi mau naik 2 SMA, persisnya Rasya lupa. Itu bikin toko handphone di TC Fatmawati dulu. Dari kecil udah jualan? Bisnis banget gitu ya? Kan. Terus soalnya dulu tuh hobi banget sama gadget. Jadi kalau misalnya ada handphone keluaran baru pasti suka ngeliat gitu kan online, terus beli majalah teknologi gitu, lihat-lihat fitur-fiturnya. Nah habis itu bilang sama papa, Rasya boleh nggak coba usaha nih, ada temen Rasya gitu kan, kita bisa usaha bareng bikin toko handphone. Akhirnya kita bikin. Nah berjalannya waktu entah gimana totonya salah satu atau beberapa postingan Instagram Rasya itu masuk ke Yahoo News. Kalau zaman dulu tuh Yahoo masih News. banyak yang ngeliat kan. Masih ada nggak sih sekarang Yahoo News? Nggak tahu, News? udah nggak pernah lihat juga. Kalau dulu kan masih sering tuh kebuka kan. Betul. Nah
masuk di situ sehingga dipanggil lah untuk datang jadi bintang tamu di beberapa podcast. Awalnya tuh nggak kepikiran karena emang belum passionnya di situ kan. Tapi setelah itu mikir nggak ada salahnya juga ya kalau datang, toh juga bisa promosiin. Kalian promosi, menyelam minum air ya. Iya, promosiin toko handphonenya. Nah, pas datang ke acara itu, setelah itu ternyata responnya lumayan positif, alhamdulillah. Dikasih tawaran-tawaran lagi untuk datang jadi bintang tamu talk show. Nah, salah satu talk show-nya itu ada yang minta nyanyi. Nah, totonya ada yang tertarik buat kerjasama bikin lagu kayak gitulah. Jadi ya berjalan natural aja sebetulnya, bukan yang terplanningkan sama sekali. Gitu. Menarik. Berarti hingga detik ini, tapi masih ini dong di industri hiburan. Terakhir film kapan ya? Terakhir film tahun lalu. Tahun lalu itu judulnya Argantara. Oh iya, benar. Itu waktu Rasya dapat penghargaan yang di Festival Bandung itu penghargaan apa sih? Itu film Ranah Tiga Warna. Ranah Tiga Warna ya. Lanjutannya film Negeri Lima Menara. Wih, mantep banget. Nonton nggak? Kalian nonton nggak? Wih. Jadi film Ranah Tiga Warna itu sedikit cerita ya. Syutingnya di Bukit Tinggi sama Maninjau. Wow. Danau Maninjau. So how was? Itu betul-betul harus, karena skripnya mungkin dialog Rasya 90% pakai bahasa Minang. Oh iya. Iya. Jadi belajar tuh bahasa Minang mungkin hampir 2 bulan waktu itu. Wih. Iya. Susah nggak sih? Susah. Karena kan ada ayunan-ayunannya kan untuk orang-orang yang di Bukit Tinggi, orang-orang yang di Maninjau. Betul. Dan di daerah lainnya tuh bisa berbeda tuh ayunan-ayunannya. Nah, tambah lagi setting ceritanya itu bukan sekarang. Iya, punya masa lampau ya. Iya, gitu. Wih. Jadi lumayan sulit. Tapi bisa melewati itu dong. Bisa. Wih. Dulu sempat lumayan, kalau ngobrol masih bisa. Masih Sekarang bisa udah ya? Lupa kan. Udah lupa. Emang kadang kalau nggak praktis lupa kita ya. Lupa. Tapi apa kira-kira bahasa yang masih ternempel gitu? Keinget apa? Ada nggak bahasa Minangnya? Apa ya? Nggak inget lagi. Tahu. Ya, masih ada. Oh, cuman ada. Takut salah. Takut salah, iya ya, daripada disalahin sama netizen mendingan nggak usah ya. Well, kalau kita ngomongin memang dari situ tuh perjalanannya kan, dari awal mau promosi toko HP istilahnya gitu, terus diajak untuk nyanyi, akhirnya bisa main film juga. Ini ceritanya bisa bangun startup budaya, gimana sih ceritanya Rasya? Kok udah bisa ke situ sekarang? Oke, kalau misalnya ditanya soal startup budaya, sebetulnya awal bangetnya, awal mulanya itu mungkin secara alam bawah sadar udah tertanam dari kecil. Karena pas kecil itu sempet pas papa sama mama pisah, Rasya sempet tinggal sama Nekto. Nekto tuh panggilan Rasya buat nenek. Buat yang nanya kenapa nggak Nek tuh, karena pas kecil itu di keluarga Rasya biasanya manggilnya Nek Putro. Nah, tapi karena pas kecil itu belum bisa bilang Nek Putro, panjang kan, jadinya Nekto. Iya, dulu Safir sempat ngiranya kamu manggilnya Nek Tu ya, rupanya Nekto ya. Nekto. Nah, Terus? karena Rasya cucu pertama, paling tua, udah duluan manggilnya Nekto, sepupu-sepupu ada hampir 20 tuh ngikut, sepupu Rasya, sepupu langsung tuh ada hampir 20 kan. Jadi mereka ikut manggilnya Nekto semua, udah kebiasaan. Kebiasaan ya, jadi semuanya. Nekto itu pas Rasya tinggal bareng sama Nekto, lagi giat-giatnya bikin buku buku sejarah. Iya, banyak banget loh buku sejarahnya. Nah, luar jadi biasa. Rasya kan kepo kan, mungkin masih umur 6-7 tahun tuh waktu itu, tinggalnya kurang lebih 3 tahunan lah. Kepo soalnya kok fokus banget nih, serius banget, dan tapi kelihatan semangat dan happy ngerjainnya gitu kan. Di komputer, ntar dia buka lembaran kertas panjang banget, belum pernah ngeliat kertas apaan itu panjang 5 meter kayak gitu. Seserius itu ya mendalami sejarah ya. Ternyata kan itu silsilah keluarga kan, karena bukunya itu emang tentang silsilah keluarga dan lain sebagainya lah. Nah, karena kepo lumayan sering dampingin Nekto, ya ganggu lah gitu kan, suka nanya kalau Kepo misalnya gitu Nekto ya. lagi ngetik, Nekto itu nama siapa sih? Terus tapi Nekto tuh nggak pernah capek ngejelasinnya, otomatis kita jadi lebih happy kan, jadi lebih ngerasa semangat terus. iya, seru juga ya, kasih tahu.
Rasya kan anaknya papa kan anaknya Neto. Dijelasin tuh sampai dari awal. Berapa? Waduh. Kamu di umur sekecil itu udah dijelasin silsilah keluarga. Udah dijelasin. Pusing nggak? Ya awalnya kan bingung juga maksudnya gimana gitu kan, nggak kebayang kan pas masih kecil. Totonya ya dengerin cerita-ceritanya perjalanan hidup masing-masing leluhurnya. Ya kita jadi tertarik juga pasti. Nah mungkin itulah cikal bakalnya kenapa Rasya punya ketertarikan sama budaya. Apalagi pas di Inggris sering ngerasa kangen gitu kan sama Indonesia, masakan Aceh. Soalnya Neto tuh kalau misalnya di rumah sering banget masak masakan Aceh terus dikirimin ke Rasya. Seru banget. Ya, seringnya tuh ikan kayu. Ikan kayu apa ke mama ya? Ke mama. Iya. Kalau Neto bilangnya ikan kayu. Ikan kayu Terus sama timpan biasanya. Timpan, suka timpan apa? Serikaya atau kelapa? Serikaya Ya, serikaya geng. Siapa anda yang suka kelapa? Tidak. Kalau Safer sih juga lebih suka timpan serikaya. Belum nyoba soalnya yang kelapa. Belum nyoba. Iya. Ayo untuk sahabat Deo Podcast mau ngirim ya ke Rasya dengan sangat terbuka ya. Terbuka. Belum pernah berarti. Kalau menurut Safer sih lebih enak serikaya memang, karena kita jadi kayak kebawanya kaya terus gitu ya. Amin, Masya Allah ya. Nah kalau kelapa tuh kayaknya ya nggak tahu ya, itu tentang selera kan. Selera. Berarti sering dikirimin timpan juga sama Neto. Sering banget. Dan emang suka banget. Jadi setelah mungkin 2 tahunan di London, kangen gitu kan masakan-masakan rumah, terus suasananya di Indonesia tuh gimana. Kepikiran lah, kok nggak bisa ya paling nggak dapet 5%-nya dari apa yang kita biasa dapat di situ itu ya. Gitu ya. Pas homesick kita coba lah nyari restoran Indonesia, walaupun emang temen-temen di situ banyak yang orang Indonesia juga, cuman kan ambience-nya tuh beda kan. Nah pas kita nyobain restoran Indonesia ya so-so, bukan yang kayak betul-betul otentik kerasa sama persis gitu. Dan ya di situ mulai mikir gimana caranya budaya Indonesia itu bisa lebih dikenal lagi sehingga terutama WNI gitu ya, WNI atau bahkan orang-orang di luar sana bisa dapat akses ke produk-produk budaya Indonesia, mau itu dari sisi kulinernya, kerajinan dan lain sebagainya di negara-negara mereka gitu. So that's why adanya budaya. Iya. Wih, itu berarti udah berapa lama tuh udah ngebangun budaya? Kalau ngebangunnya dari mulai idenya itu mungkin hampir 4 tahun sekarang. Oh, nice. Iya. 4 tahun mungkin. Ya. Udah lama dong. Iya, udah. Berarti COVID ya? Udah semasa COVID juga ya? Oh, belum. Belum, sebelum itu. Mungkin 2018. Oke. 2018, 2019 lah. Tapi mulai betul-betul beroperasinya itu tahun lalu. Tahun lalu ya. Berarti waktu Rasya sekolah di luar negeri ini kan di London ya, itu udah ada niat-niat juga untuk ngebangun itu. Apa sih kira-kira? Pas awalnya belum, pas awalnya waktu, belum. Ya. Pas berjalan waktu. Apa sih kira-kira hal yang menurut Rasya nih kayaknya bisa banget aku bawa pulang ke Indonesia yang aku dapatkan dari sekolah di luar negeri? Kalau dari sisi pelajaran sebetulnya secara ini opini Rasya ya, edukasi itu di sana sama di Indonesia nggak beda. Nggak beda. Justru kalau untuk course Rasya di universitas itu, mungkin di universitas lain beda ya. Itu lumayan gampang. Oh iya. Karena waktu untuk kuliahnya juga cuma 3 hari dalam seminggu. Bisa 2 jam, bisa 4 jam, bisa 2 jam lagi. Kita waktu luangnya tuh banyak banget dan lebih habis buat sosialisasi. Bersosialisasi lah sama orang-orang gitu kan. Terus yang ngumpul-ngumpul, riset-riset, sering banget tuh nontonin video-video YouTube kan, belajar tentang topik-topik baru, tentang bisnis. Dan waktu itu tuh di saat-saat itu pas Rasya tahun pertama di Inggris, banyak banget yang lagi happening di sana. Wow. Mereka baru keluar dari European Union kan, Uni Eropa. Terus waktu itu Amerika, Trump baru jadi. Iya, benar. Otomatis kita jadi penasaran, pengen riset terus dan punya waktu luang di saat itu. Jadi di luar ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ya kita ngabisin waktu sendiri riset ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin dari cara problem solving mungkin ya. Jadi sebetulnya mungkin dari ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu kita bisa
belajar banyak terutama karena kalau misalnya di luar kan lebih diverse lagi. Betul. Dan lebih jauh bedanya sama yang kita biasa terekspos di sini gitu kan. Kayak misalnya keluarga kita. Kalau di Eropa kan udah betul-betul kebaratan dan mereka juga masing-masing negaranya itu punya pemikiran-pemikiran yang beda, mungkin 180 derajat sama kita. Dan itu betul-betul ngebuka wawasan banget. Bikin Rasya juga bisa coba memahami rasionalisasi mereka setiap mereka ngambil keputusan atau memiliki opini masing-masing gitu kan. Bisa lebih menghargai lah perbedaan-perbedaan itu dan bisa jadi makanan buat pikiran juga karena bagus buat mental exercise gitu ya, kita pelajarin sesuatu yang belum kita coba untuk pikirkan sebelumnya. Ya, jadi itulah yang bisa dibawa pulang ya. Dengan keterbukaan itu bukan berarti kita harus ngilangin semua yang kita percayai gitu, tapi lebih ke ya membuka aja bahwa ada perbedaan. True. Dan itu wajar. Bukan berarti mereka akan memaksakan ke kita atau boleh memaksakan ke kita dan sebaliknya. Ya. Gitu. Sepakat. Dari situlah kita kan bisa kolaborasi, bisa kerjasama bikin sesuatu yang mungkin kalau secara individu sendiri gitu kita nggak kepikiran. Betul. Karena kan zamannya sekarang kolaborasi ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin budaya sudah berjalan 4 tahun nih, benar-benar baru aktif tahun lalu ya. Tahun lalu. Kalau misalnya dari perspektif Rasya, seperti apa sih budaya yang dari Rasya sendiri? Ini kan Aceh ini kan kampung Rasya nih. Kalau budaya Aceh itu di mata Rasya gimana sih? Unik. Kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu ya, Aceh punya kebudayaan yang betul-betul unik karena Aceh sebagai serambi Mekah itu bisa dibilang budaya dan religi itu sangat terikat dan hampir tidak terpisahkan. Betul, selinear ya. Iya, itu mungkin gak banyak bisa kita lihat di daerah-daerah lain. Karena di Aceh lebih kental menurut Rasya itu. Mungkin influence sebelum Islam masuk di daerah-daerah lain itu masih ada kan. Yeah. Sama sebetulnya, tapi kita ini karena pintu masuknya jadi lebih mungkin makteh lagi gitu kasarnya. Betul. Nah itulah yang menjadi keunggulan di Aceh. Mungkin secara wisata religi yang bisa didapatkan di Aceh nggak bisa didapetin di luar. Betul, wisata halal, wisata religi ya. Udah kemana aja nih kalau ke wisata religinya? Masjid Raya udah? Masjid Raya udah. Masjid mana lagi nih kita yang memang agak-agak ini ya? Oh tadi ke makam Syah Kuala. Oh makam Syah Kuala, ya itu juga wisata. Itu wisata apa ya kalau makam ya? Wisata halal, religi juga ya berarti ya. Luar biasa. Nah kalau misalnya untuk budaya nih, siapa aja yang terlibat? Kira-kira teman artis ada yang terlibat juga nggak? Terlibat dalam apanya? Di platform budaya itu. Maksudnya kolaborasi mungkin? Oh kolaborasi. Kalau misalnya apa yang bikin pertamanya Rasya, cuman Rasya ajak sepupu sama beberapa teman, tapi mereka bukan di entertainment. Oke. Nah, cuman untuk kolaborasi sebetulnya ada beberapa yang udah kita planning. Memang belum sempat ketemu jadwalnya karena mereka lagi sibuk banget. Benar. Cuman kalau secara respon udah banyak yang respon dan positif lah. Positif mereka, ya. Pengen support. Gitu. Tapi sampai dengar-dengar katanya untuk mengembangkan platform budaya ini Rasya pakai honor shooting, bener nggak? Benar. Waduh, serius? Serius lah. Wow, Karena seniat itu dong. Seniat itu karena Rasya ngeliat kan potensi budaya Indonesia itu luas banget. Saya bisa dibilang budaya kita nih nilainya tuh tak terhingga lah karena keragaman yang kita punya dan heritage yang kita punya di masing-masing daerah itu udah ada dan turun-temurun sejak entah kapan. Betul, gitu kan. Memang. Dan produk daripada budaya-budaya di masing-masing daerah itu banyak sekali, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, ya kan, dan bahkan hal-hal yang intangible juga banyak banget. Nah itu potensinya tuh besar banget, apalagi kalau misalnya kita kolaborasi buat bisa membuat satu kemasan yang mungkin lebih gampang dicerna sama anak-anak muda sekarang. Iya. Gitu. Berarti memang sebenarnya
kayak yang Rasya bilang tadi itu, budaya itu kan memang secara harfiah kalau kita gali itu kan semakin menarik terus gitu kan. Dan Safi rasa ini adalah peran upaya Rasya untuk mengajak anak muda nih. Betul. Ya kan? Karena sebetulnya budaya ini kan udah punya nilai bawaan yang tertanam di hampir semua lah Betul. Masyarakat Indonesia. Kalau ditanya, misalnya nih, aku tanya nih sama kakak kan, bangga nggak sama budaya Aceh? Bangga dong. Bangga kan? Sama om ditanya, bangga nggak sama budaya Indonesia? Pasti bangga. Nggak ada yang nggak bangga. Betul. Salah satu alasan kenapa bangganya pasti karena kekayaan budaya yang dimiliki kan. Tapi mungkin secara langkah-langkah personal yang udah diambil untuk melestarikan, menyebarluaskan, atau sharing sama orang-orang lain tentang budaya kita, atau bahkan mengembangkan, Betul. belum maksimal. Karena mungkin kita masih perlu banyak belajar lagi tentang budaya yang ada di sekitar kita, dan dari situ baru kita confident untuk ngejelasin ke orang lain, dan atau bahkan bikin sesuatu produk turunan dari kebudayaan kita. Itu berarti dari platform budaya sendiri apa aja sih yang udah kalian buat dan kalian lakukan gitu? Nah, kalau di platform budaya ini sebetulnya tujuan kita itu gimana caranya kita bisa bikin wadah, bisa fasilitasi beragam stakeholder di sektor budaya, mau itu internal maupun eksternal, bisa dibilang dari mulai perajinnya, penggiat budaya, organisasi yang menaungi aspirasi para perajin maupun penggiat, sampai ke pemerintah dan juga private sector. Nah, mereka ini kan semuanya ibaratnya beroperasi dan tinggal di Indonesia, gitu kan? Gimana caranya mereka bisa memaximize output daripada kolaborasi yang mungkin belum terjadi gitu kan, tapi kita bisa realisasi kolaborasi itu dan maximize outputnya sehingga budaya Indonesia itu bisa lebih dikenal dan diminati oleh halayak yang lebih luas. Berarti memang cangkupannya seluas itu ya? Luas, karena kan perajin-perajinnya itu sektor industrinya kan beda-beda, budaya kan luas banget. Bener. Mau kuliner, pariwisata dan lain sebagainya itu listnya panjang. Perajinnya atau penggiatnya itu banyak sekali, ya kan. Nah, untuk bisa menghubungkan perajin-perajin yang di pelosok daerah sama brand-brand besar yang pengen berkontribusi terhadap pelestariannya, itu kan butuh proses untuk mereka kan. Nah, kita cobalah berikhtiar untuk bisa menjadi wadah yang fasilitasi itu. Ini sih kalau misalnya kita dengerin dari tadi penjelasan Rasya, ini tuh memang pemuda kreatif banget nih, ya kan? Susah nggak sih Syah untuk ngembangin ini semua? Ada nggak kayak, aduh, berhasil nggak ya gitu? Punya rasa khawatir nggak gitu? Kalau ditanya nggak mungkin bisa jawab nggak ya. Keadaan sekarang pun pasti apa ya? Bisa dibilang tuh kita juga masih nggak tahu nih. Mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan hasilnya bagaimana persisnya? Bisa dikembangin sejauh apa? Tapi yang namanya ikhtiar ya kita berusaha sebisa mungkin. Kita all out, mau hasilnya ujungnya bagaimana, ya itu tergantung Allah kan gitu. Iya. Yang penting kita berikhtiar ya. Yang penting kita udah maksimal, tapi kalau ditanya naik turunnya ada, pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Kepikirannya juga pasti ada, tapi mau gimana pun kita harus tetap bisa balik lagi, ingat dengan visi kita itu apa. Kalau perlu ambil resiko, kita ambil resiko. Berani banget. Iya. Karena kan ibaratnya ini tekad yang positif betul, gitu kan. Betul. Nggak ada salahnya lah untuk memperjuangkan itu. Betul, karena mungkin kalau public figure lain mereka bikin bisnis kuliner, bisnis-bisnis yang mungkin umum lah di kalangan mereka itu. Sedangkan seorang Rasya ini malah memperbesar platform budaya yang mungkin bentuk stimulusnya itu harus banyak menggandeng banyak pihak kali ya. Betul, itulah yang kita harus lakukan kan. Dan masing-masing pihak itu kan pasti punya maksud dan tujuannya masing-masing yang mungkin berbeda atau punya pendapat-pendapat yang berbeda lah tentang beberapa hal di kebudayaan. Budaya itu kan milik kita bersama. Yeah. Dan kita juga nggak bisa semata-mata mewakili suara pemilik hak terhadap satu kebudayaan itu juga gitu kan. Betul. Kita harus selalu buka pintu komunikasi, itu harus tuh. Karena jangan sampai ada salah paham
Dan kalau misalnya ada salah paham pun kita nggak komunikasi dan ya meluruskan kesalahpahaman yang ada, sampai akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa juga. Bener. Mubazir jadinya kan. Komunikasi penting, kolaborasi penting ya. Betul. Wih. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat nih, kan memang mungkin seorang Rasya juga sangat terinfluence dari Neto nih, gitu kan, karena Neto juga seorang penulis, sejarawan, yang Masya Allah banget bukunya sampai ada di perpustakaan di Belanda nih, sahabat Dewa Podcast yang mungkin nggak tahu ya, di Leiden nggak sih namanya? Iya, Bener ya? iya bener. Itu luar biasa. Dan kalau misalnya untuk Neto nulis gitu kan, Rasya apa nggak mau nulis juga? Atau mungkin ya udahlah kalau untuk Neto zamannya udah nulis, biar Rasya kembangin platform budaya aja. Atau memang ada keinginan kayaknya aku perlu nulis juga nih. Kalau buat nulis belum sih, karena ilmunya belum sebanyak itu, masih banyak harus belajar lagi, masih banyak harus ketemu orang, cari ilmu, silaturahmi, riset. Waduh. PR-nya masih banyak, Banyak banget PR-nya. masih banyak. Jadi belum waktunya lah. Belum waktunya. Tapi pengen. Ya pasti pengen lah, kita ujungnya punya karya yang kita bisa tinggalkan. Betul. Kan. Kita bisa tinggalkan, bisa dilihat sama generasi-generasi berikutnya. Mungkin nggak harus nulis, tapi bahkan kalau misalnya nulis spesifik itu kan kita betul-betul 100% kan bikinnya gitu loh. Harus apa ya, meluangkan waktu yang besar, pikiran yang besar gitu kan, dan banyak pemikiran-pemikiran original yang mungkin Rasya sendiri ngerasa Rasya belum sanggup untuk itu, tapi yang Rasya lakuin sekarang kan bikin konten kebudayaan. Betul. Itu kan informasi yang Rasya dapat dari banyak pihak gitu kan, bukan dari Rasya sendiri, sehingga Rasya harap itu paling nggak bisa jadi sesuatu yang Rasya warisi ke generasi berikutnya. Seru loh, kayaknya tuh kamu timnya rame nggak? Rame sih, rame ya. Rame. Aku boleh nggak jadi tim kamu, Rasya? Boleh dong. Waduh, boleh. Seneng banget nih gue. Ayo, langsung kita mau ngangkat budaya apa? Nanti kita angkat budaya. Banyak loh kayak budaya-budaya seperti sejarah Samudra Pasai. Mana? Banda Aceh. Banda Aceh. Oke. Tertarik loh sama budaya Samudra Pasai karena itu kan kemasyuran syariat Islam juga, seperti itu kan. Kayak perlu tuh ntar kita angkat tentang Samudra Pasai ya. Bener ya. Kita tunggu, bener ya? Wih, seru banget sahabat dia. Oh, langsung di approve nih sama Rasya untuk bisa ngomongin tentang Samudra Pasai. Well, kita lanjutin nih Rasya. Kalau menurut Rasya, peran pemuda dalam pembangunan nih kan. Kita kan juga udah ngomongin banyak sekali tentang budaya. Tapi kalau misalnya budaya yang sebenarnya bukan budaya dari kita tapi banyak banget diserap sama anak muda. Gimana tuh? Sayang, karena oke lah, teknologi itu kan pasti ngebawa atau mempermudah hal-hal yang tadinya mungkin lebih sulit, kayak akses ke informasi, terus juga peluang-peluang kerja dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin bisa disayangkan itu bagaimana budaya luar itu bisa lebih mudah diserap ketimbang budaya kita sendiri. Itu sih yang menurut Rasya sayangnya ya. Karena budaya kita sendiri ini nggak kalah kayaknya kok. Betul-betul luas sekali, unik sekali, dan bahkan di luar pun diminati kan gitu. Mungkin orang luar kalau misalnya tahu, mungkin mereka baru tahu 1:100 dari mungkin lebih dikit lagi 1:1000 dari semua kebudayaan yang ada di Indonesia, tapi mereka pun udah ngasih respon yang positif dan tertarik sekali kan. Nah apalagi kalau misalnya mereka tahu 100 1:10. True. Gitu, misalnya. Berarti memang sebenarnya ini menjadi PR kita juga ya untuk ngebentengin diri. Budaya luar ya nggak apa-apa, kita terima aja. Budaya luar ada bagusnya kita saring dulu apa yang filter. Positif, apa yang negatif. Itu pertama. Yang kedua, kalau bisa kita lihat dulu sebelum merubah budaya yang kita udah punya sekarang, yang udah diturunkan secara turun-temurun, kita lihat dulu apakah perlu kita tukar itu dengan budaya luar. Kalau misalnya masih ada yang di sini, mau dari produk-produk dan lain sebagainya gitu. Bener, jangan mau menukar mentah-mentah gitu ya. Kasian malahan, karena sebenarnya budaya kita tuh udah paling masyhur banget, paling oke banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menghadapi fakta bahwasannya banyak sekali pemuda-pemuda yang ingin berinovasi dan berkolaborasi, tapi mereka terhambat dengan lapangan pekerjaan yang sedikit kurang. Menurut Rasya gimana nih untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Mengatasi lapangan kerjanya atau nih. Atau mungkin menurut Rasya ya udah kita berinovasi dengan berkarya dan menghasilkan sesuatu produk sendiri gitu. Menurut Rasya gimana? Sebetulnya opportunity itu ada. Memang buat setiap orang pasti kadarnya itu atau
besaran peluangnya beda-beda karena kita juga nggak bisa pungkiri kondisi masing-masing individu itu kan pasti beda. Benar. Yang dibutuhkan itu beda, prinsip hidup mereka itu beda, sehingga jalan-jalan yang terbuka di depan mata pun berbeda. Betul. Sehingga kita juga nggak bisa nih pukul rata nih. Masing-masing itu harus ngambil keputusan A misalnya gitu. Tapi yang pasti di saat siapapun itu mau berkembang, kayak misalnya nih contohnya, Rasya di saat dimana Rasya mau kuliah ada pilihan. Betul. Syuting dibayarnya lumayan besar banget, atau kuliah. Rasya milih kuliah. Karena apa ya, buat Rasya di saat itu Rasya pengen bisa punya bekal yang lebih kokoh lagi kalau misalnya karir di entertainment itu nggak berjalan ujungnya, karena kan entertainment itu naik turun pasti. Betul, kan. betul. Dan sekalinya lagi turun tuh lumayan berat juga untuk cari kerjaan sebetulnya. Karena nggak pasti kerjaan yang kita dapat, bukan kayak kontraknya berapa tahun dan lain sebagainya gitu. Sehingga di saat itu Rasya memilih untuk mengambil sebuah resiko yang lumayan besar. Iya sih, berani banget. Iya. Kembali lagi ke poin yang tadi, untuk kita berkembang menurut Rasya pribadi, kita harus berani mengambil resiko, walaupun resiko itu harus kita pelajari dulu sebelumnya, kekurangannya itu apa, kelebihannya itu apa apabila berhasil. Dan setelah kita assess, kita usahakan meminimalisir gitu ya hal-hal yang negatifnya, dan ambillah resikonya. Yaitu bagian daripada ikhtiar kan, kita resiko. Betul. Dan proses ya. Iya, proses itu kan tanpa adanya kepastian kita tetap menjalankan. Betul. Kan gitu. Yang penting berani ya, anak muda harus berani. Harus lebih berani. Nah, kalau menurut Rasya nih, kan mungkin memang banyak sekali inovasi anak muda yang bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Kayak gitu. Mungkin Rasya udah sempat keloknga belum? Kan ada tuh kerajinan-kerajinan tangan gitu. Keloknga belum Ya? Tapi Rasya udah ngeliat tuh beberapa karya seniman-seniman Aceh, mulai dari pelukis, ya kan, penulis, kaligrafi juga, dan emang betul-betul keren banget. Memang kalau kita cari tahu gitu ya, kreativitas di Aceh ini nggak ada batasannya. Betul. Dan perlu disupport sebetulnya, perlu disupport sehingga mereka bisa dapat akses pasar yang lebih luas lagi, terutama ya dengan kolaborasi kita ini, kan word of mouth itu betul-betul mempengaruhi kan. Betul. Kalau di marketing itu bagus sekali kalau misalnya kita bisa membuat orang itu membicarakan produk atau service kita dari mulut ke mulut. Iya. Nah, itulah yang kita bisa lakuin untuk mengapresiasi karya-karya para perajin, para seniman di sekitar kita. Dan platform budaya bisa lakukan itu juga ya. Yang kita bikin kan kita mengangkat konten-konten UMKM, produk mereka itu bagaimana, terus kita belanja produk mereka, kita subsidi untuk produk sampling. Jadi konten itu setelah kita angkat gitu kebudayaan yang mereka lestarikan atau yang menjadi produk mereka, kita juga memberikan insentif kepada penonton. Setelah mereka mempelajari melalui videonya, mereka dikasih kuis. Kalau misalnya mereka menang kuisnya itu, mereka jawab dengan benar, kita kasih insentif produknya si UMKM itu. Dan alhamdulillah kan penonton kita satu Indonesia. Otomatis produk yang tadinya mungkin susah keluar bisa lebih dikenal lagi. Bener, jadi platformnya pun aktif terus ya dengan ada kegiatan seperti itu, ada kuis-kuis lagi. Menarik banget, berarti nanti banyak juga dong bisa kita guide seniman-seniman Aceh bisa gabung di budaya gitu ya. Seniman, perajin tangan. Mantap banget. Banyak songket kan di sini, rotan. Betul, banyak banget. Kemarin sempat ya Ariel Tatum bawa songket kita ke kemana? Perancis ya kemarin itu. Oh iya. Songket Aceh dibawa sama Ariel Tatum. Well, sekarang sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita main game dulu nih ya, agak pendinginan sedikit ya. Ini adalah game jawab cepat. Oke, jadi Rasya memang harus jawab cepat. Gak boleh mikir ya. Insyaallah ya. Ya, kalau mikir kita kasih hukuman nanti. Oke, kita sekarang langsung ke pertanyaan pertama. Mie Aceh atau mie Jawa? Mie Aceh. Yang benar. Benar. Kenapa? Soalnya Rasya suka sesuatu yang asin dan gurih. Menurut Rasya
mie Aceh itu mungkin rempahnya kali Rempahnya ya. lebih gurih gitu. Oke. Next, sirebo atau steak? Sirebo. Kenapa? Karena ada unsur pedasnya yang nggak Unsur bisa didapetin di steak, dan itu betul-betul bikin lidahnya puas banget. Puas banget lah ya, Iya. karena flavorful ya. Iya, dan nagih jadi pengen makan itu terus. Berarti kuncinya adalah kalau mau ngasih bingkisan makanan ke Rasya harus yang flavorful, yang pedas juga ya Rasya ya? Nggak harus selalu Oh pedas. nggak harus selalu pedas. Cuman kalau dibandingin steak, ya sirebo. Sirebo ya. Dan Oke. Rasya kemarin mungkin baru pertama kali itu, Langsung doyan. langsung suka banget. Wih. Suka banget. Langsung doyan, nanti bawa pulang ke sana. Iya pasti. Pasti ya. Sip. Selanjutnya, kuah pli atau rawon? Ayo loh. Kayaknya Rasya belum sempet nyoba deh itu. Ada tahu? Ada ya? Kuah pli Belum sempet coba ya? belum sempat nyoba. Mungkin udah tapi nggak ngeh namanya Gak ngeh ya? kuah pli. Kira-kira gimana? Kalau misalnya disuguhin kuah pli itu banyak dengan sayur, ada santannya. Harus coba dulu. Harus coba dulu ya. Tapi rasa doyan rawon? Doyan. Ya. Oke. Sekarang kita sudah habis ke jawaban pertanyaan jawab cepat. Sekarang kita tanya yang pertanyaan untuk closing nih. Iya. Ya. Kalau misalnya kata Nekto, merawat Aceh adalah merawat diri kita sendiri. Kalau bagi Rasya, merawat budaya seperti apa? Merawat budaya ya. Menurut Rasya merawat budaya itu sama aja kayak kita nanem bekal untuk generasi berikutnya. Karena dalam budaya kita bisa mempelajari atau mendapatkan banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh leluhur kita melalui sekian ratus tahun proses. Gitu. Secara turun-temurun itu terbentuk kan ujungnya. Yang kita punya sekarang itu berdasarkan proses yang udah dilewati lama sekali. Gitu. Dan itu gak ada artinya. Pasti betul-betul syarat akan makna yang kita sendiri mungkin belum bisa ngerti 100% apa sebetulnya di balik kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga saya yakin betul kalau misalnya budaya itu bisa menjadi aset yang ujungnya memperdayakan generasi-generasi ke depannya. True. Harapan Rasya berarti gitu. harapan Rasya untuk anak muda dan budaya. Harapan Rasya untuk anak muda pastinya mereka bisa lebih aware lagi tentang budaya yang ada di daerah mereka, di sekitar mereka, di Indonesia ya pastinya. Karena opportunity-nya itu luas sekali, potensinya itu besar sekali, dan ada kepuasan batin kok. Ini Rasya yang menjamin gitu ya. Di saat kita mengapresiasi karya-karya leluhur, wisdom yang diberikan oleh leluhur, itu pasti ujungnya gak akan ada ruginya. Benar. Dan batin tuh happy gitu. Happy rasanya. ya. Apalagi kalau kita bareng-bareng ngerjain ini semua. Luar biasa zamannya kolaborasi. Ya itu, dan untuk mewujudkan itu mereka pastinya harus terbuka dengan yang namanya kolaborasi. True. Karena jalan sendiri itu tidak mudah. Kenapa kita jalan sendiri dan nyusahin diri kita kalau misalnya ada peluang untuk kolaborasi. Kecuali emang gak ada sama sekali peluang, itu beda cerita kan. Nah, ya itulah, coba untuk lebih membuka diri sehingga kolaborasi itu bisa dijalankan, budaya kita juga bisa terlestarikan dan dikembangkan. Intinya juga manfaatkan peluang sebagai anak muda ya. Oke, thank you so much Rasya. Makasih banyak Terima kasih banyak, Makasih luar banyak biasa, udah banyak ngundang. banget berbagi ya. Sering-sering ya main ke sini kalau Pasti ke dong. Aceh ya. Udah banyak banget berbagi sama kita sahabat Deo Podcast, diambil yang baiknya karena inovasi dan kolaborasi yang katanya Rasya itu perlu banget kita adopsi pemikirannya supaya kita bisa lebih maju lagi ke depan. Jangan lupa untuk selalu like, komen dan share video kali ini karena ada Rasya di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kapan-kapan lagi deh kalau ada lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.